Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi subul salam wa afhamana bi syari'ati khatmil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kembali bermunajat kepada Allah agar senantiasa niat dan hajat kita insyaallah terkabul adanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan serta kesehatan agar senantiasa insyaallah waktu-waktu yang akan datang atau hari-hari akan datang insyaallah masih diberi kekuatan dan kesehatan agar senantiasa tetap kita melaksanakan kewajiban kita. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Tetapi namun pun demikian, perintah Allah ini tentu bisa kita memahami bahwa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkhusus 5 kali sehari semalam yang merupakan kewajiban khusus, dan perlu setelah kewajiban itu kita perlu menambah ibadah-ibadah sunnat yang lainnya dalam rangka melengkapi dan menyukupkan segala apa yang diharapkan oleh Allah kepada kita. Namun pun demikian, kalau kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, terutama 5 kali sehari semalam, ditambah dengan salat-salat sunat yang lain, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban. Tetapi namun pun demikian, kewajiban itu tidak cukup kalau hanya dilaksanakan begitu saja. Haruslah kita berusaha
melengkapi sekaligus berusaha memperbaiki yang bisa menyempurnakan kehidupan kita di dunia, lebih-lebih tugas-tugas kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Namun pun kita melaksanakan segala kewajiban, begitu pula diikuti dengan beberapa salat sunat yang lain, diharapkan agar senantiasa lebih berusaha untuk melengkapi tugas-tugas selanjutnya, atau dengan kata lain melengkapi apa-apa yang diharapkan oleh agama kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i, Islam yang baik terhadap seseorang itu tiada lain, Nabi mengatakan tarkuhu malayani, harus kita tinggalkan segala yang tidak memiliki makna untuk memperbaiki dan melengkapi agama yang sudah diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana hadis ini, Islam seseorang baru lebih, atau dengan kata lain boleh dikatakan bagus, yakni tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan segala perbuatan yang tidak memiliki manfaat, baik manfaat kehidupan diri kita sendiri, begitu pula kehidupan orang lain. Jadi untuk membentuk pribadi Islam yang baik, memang diharapkan kita tinggalkan segala apa yang tidak memiliki makna pada diri kita sendiri, terutama pula kepada orang lain. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula keterangan lain, min alamati a'radillahi ta'ala, salah satu tanda berpalingnya Allah kepada hambanya, yakni ayyaj'ala sagluhu ma la ya'ni, orang yang selalu sibuk terhadap kehidupan dunia yang tidak memiliki makna pada dirinya. Sebab kalau kita sering melihat di antara sekian banyak orang, memang sering kelihatan dan nampak, sering kelihatan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan tidak penuh kesadaran. Perbuatan itu tidak memiliki manfaat di dalam kehidupan kita, bahkan tidak memiliki kepentingan hidup kepada orang lain, sehingga Allah bisa berpaling kepada kita disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Sebagaimana keterangan ini yang diriwayatkan oleh beberapa ulama, yakni hamba yang melakukan perbuatan-perbuatan kesibukan tetapi tidak memiliki makna, tidak memiliki manfaat pada dirinya, lebih-lebih tidak memiliki manfaat kepada orang lain. Olehnya itu, untuk menyempurnakan keislaman kita, sekaligus mudah-mudahan tidak berpaling Allah kepada kita, kita berusaha semaksimal mungkin jangan menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki makna
di dalam kehidupan kita. Begitu pula tidak memiliki makna kehidupan orang lain. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada seseorang ulama yang terkenal, yakni Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, yakni pernah bertanya kepada Luqmanul Hakim. Beliau berkata, annahu qila li Luqman, beliau bertanya kepada Luqman, ma balagha bika ma ra'a, apa yang menyebabkan kamu sehingga bisa sampai kepada tanda-tanda yang mulia pada dirimu sendiri, memiliki keagungan yang luar biasa pada dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Faqala Luqman berkata, yakni pertama, sidqul hadis, memiliki ucapan yang benar. Hal-hal yang semacam ini sering kita dengar, biasa di telinga roh. Banyak orang yang memiliki ucapan-ucapan yang tidak benar. Kalau mau dimuliakan oleh Allah atau mau diangkat oleh Allah sebagaimana kemuliaan Luqman yang dimiliki, Luqman berkata, sidqul hadis, berusahalah mengucapkan dengan yang benar, berusaha semaksimal mungkin apa yang mau dikeluarkan agar senantiasa betul-betul benar, tidak menjadi kebohongan diri kita, dan begitu pula tidak menjadi kebohongan kepada orang lain. Kemudian Luqman berkata yang kedua, yakni wa'adatul adah, yakni melaksanakan amanah yang benar. Bila dipercaya, apakah tugas kepercayaan dari Allah, betul-betul dia berusaha melaksanakan dengan baik. Kalau dia dipercaya dari sesamanya, berusaha juga melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dia melaksanakan amanah dengan baik, baik dari amanah dari Allah, begitu pula amanah dari sesama manusia. Nasabah ia membetul patu dia sengitahu itu makasing narik ko riweringnya amanah, nama lampu risesena amanah ke riwering. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, watarku ma la ya'nini, meninggalkan segala apa yang tidak bermanfaat. Inilah ketiga bentuk, tiga macam perbuatan Luqman sehingga beliau terangkat dirinya dengan memiliki kemuliaan. Jadi koreloki napakalabi pengalatala, napakalabi pada tarufatau. Yang pertama, ya koma berekada ki usahakan berekada betul-betul benar. Yang kedua, yakni bila diberi amanah, narikkan wereki kepercayaan, apakah sifatnya dari Allah yang Maha Kuasa memberikan kepercayaan kepada kita. Dia berusaha semaksimal mungkin melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bila diberi amanah dari sesama manusia, berusaha semaksimal mungkin agar senantiasa
Amanah yang diberikan itu laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kalau kita ingin mulia baik di hadapan Allah, begitu pula di tengah-tengah masyarakat, yakni wa tarku ma la ya'nin, tinggalkan segala yang tidak bermanfaat, baik merupakan ucapan, begitu pula perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat kepada diri, lebih-lebih yang tidak bermanfaat kepada sesama manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu kita sebagai hamba Allah diberi kepercayaan untuk beribadah kepadanya, tetapi tidak cukup ibadah begitu saja, harus dilengkapi beberapa hal apa yang saya kemukakan tadi, terutama apa yang mengangkat derajat Luqman. Yang pertama, bila dia mengucapkan sesuatu perkataan, insya Allah benar. Kemudian bila diberi amanah, dia jaga amanah itu. Kemudian segala yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Inilah bentuk sehingga Luqmanul Hakim terangkat disebabkan tiga hal yang sangat penting. Olehnya itu mudah-mudahan jamaah Jumat bisa kita meniru pesan Luqmanul Hakim agar senantiasa insya Allah bisa kita juga memiliki sebahagian daripada apa yang mengangkat beliau. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan dalam khutbah yang singkat ini bermanfaat adanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.